Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu diberikan kesehatan, rezeki yang berlimpah dan kemudahan di setiap urusan kalian. Amin ya rabbal alamin. Selamat datang juga yang mungkin baru bergabung, yang baru ngeliatin video saya. Semoga video saya bermanfaat buat kalian, karena tujuan saya membuat video-video di channel YouTube ini supaya banyak mendapatkan manfaat serta kebaikan dari video-video yang saya buat. Baiklah, di video kali ini saya mau sharing, saya mau cerita tentang jika aku bisa bertemu diriku 5 tahun lalu. Gimana kalau aku kembali ke masa lalu? Kira-kira apa yang akan aku perbaiki? Kira-kira hal apa yang berbeda yang akan aku lakukan? Pernah nggak kamu bertanya-tanya seperti ini? Jadi, belum lama ini aku bermimpi kembali ke masa lalu kayak time travel gitu. Terus dalam mimpi itu kayak real banget kejadiannya. Kayak benar-benar bukan mimpi, tapi kejadian yang real. Dan aku rasa ini salah satu jenis mimpi yang datangnya dari alam bawah sadarku. Jadi mungkin ada beberapa potongan-potongan cerita atau potongan-potongan kejadian, atau mungkin keinginan yang terpendam yang kemudian terrealisasikan dalam sebuah mimpi. Tapi ada beberapa mimpi yang setelah aku bangun pun mimpi itu masih melekat. Jadi aku kepikiran terus seharian tentang mimpi itu. Akhirnya aku muhasabah diri. Aku refleksi tentang apapun yang terjadi di mimpi itu. Kira-kira apa yang bisa aku ambil sebagai pelajaran? Dan benar banget, ternyata ada banyak banget pelajaran yang bisa aku ambil dari mimpi itu. Dan ini yang akan aku share tentang hal-hal yang aku harap sudah aku lakukan dari 5 tahun yang lalu. Tapi teman-teman, ini bukan bentuk penyesalan, tapi bentuk pelajaran yang ingin aku share. Apalagi untuk teman-teman semua yang masih umur belasan, masih umur di bawah 20-an, yang masih ragu-ragu mengambil keputusan ataupun umur berapapun kalian. Semoga apa yang aku share ini membawa manfaat untuk kalian semua. Kembali ke mimpi yang tadi. Jadi, di dalam mimpi itu sebenarnya ada tahun yang spesifik saat itu. Dan pertama kali aku sampai di sana, hal yang aku pikirkan adalah bagaimana caranya agar semua keputusan yang saat itu aku tunda-tunda bisa aku segera eksekusi. Iya, karena di tahun itu adalah tahun pertama aku memutuskan untuk resign. Tapi enggak berani sama sekali untuk resign. Jadi pas saat itu kembali ke masa itu, di mimpi itu, aku pengen banget langsung bilang ke diri aku yang ada di waktu itu untuk jangan takut untuk memilih, jangan ragu untuk melangkah. Karena sekarang aku tahu bahwa semua keputusan yang saat itu aku tunda karena ketakutan, karena suara-suara yang ragu di dalam kepalaku sebenarnya adalah keputusan yang akan membawa aku pada kebahagiaan yang saat ini aku rasakan. Dan sebenarnya bukan hanya keputusan resign. Ada banyak hal yang harusnya aku putuskan di tahun itu. Tapi aku tunda karena rasa takut, karena rasa ragu, dan banyak hal lainnya. Tapi aku tahu bahwa Allah adalah yang terbaik. Meskipun dalam mimpi itu aku ingin memperbaiki masa lalu, tapi itu kan namanya hanya mimpi, random banget. Cuma aku tahu itu adalah salah satu hal yang terpendam dalam diriku yang mungkin menyesali beberapa keputusan yang sudah aku tunda-tunda. Dan kalau benar aku bisa kembali ke masa lalu, aku ingin meyakinkan diri aku di masa lalu bahwa tidak apa-apa untuk memilih jalan yang berbeda dari orang lain. Tidak apa-apa untuk meninggalkan sesuatu yang sudah tidak membuat aku bahagia, meskipun dunia berkata sebaliknya. Tidak apa-apa mengejar impian, meskipun jalannya masih gelap dan belum terlihat. Akhirnya tidak apa-apa untuk mengejar impian yang menurut orang lain tidak realistis, tidak masuk akal. Itu tidak apa-apa sama sekali.
selama yang menjadi sandarannya adalah Allah. Tapi ada satu hal yang ingin aku katakan padanya. Mulailah lebih awal, mulailah sekarang. Aku berharap aku sudah lebih dulu membangun beberapa kebiasaan penting yang kini aku sadari ternyata sangat berharga. Aku ingin berkata pada diriku di 5 tahun yang lalu. Yang pertama, mulailah untuk menulis jurnal setiap hari. Tulis isi hatimu, tulis impianmu, tulis rasa syukurmu. Karena nanti kamu akan sadar bahwa menulis bukan hanya sekedar aktivitas, tapi juga cara untuk mengenali diri sendiri, menguatkan hati, dan menarik mimpi-mimpi lebih dekat. Yang kedua, bangun lebih pagi dan mulai harimu dengan hal baik. Bangun pagi lebih awal adalah salah satu bentuk apresiasi terhadap diri sendiri, salah satu bentuk apresiasi terhadap waktu. Dan kamu akan terkejut betapa besar perbedaan yang bisa terjadi ketika kamu tidak memulai hari dengan tergesa-gesa tapi dengan tenang, dengan doa, dengan perencanaan yang matang. Yang ketiga, kelola keuangan lebih baik sejak sekarang. Jangan tunggu sampai kamu merasa butuh. Mulailah mencatat pemasukan dan pengeluaran. Belajarlah untuk bersedekah meskipun hanya sedikit, karena itu adalah investasi akhirat kita. Dan jangan takut kekurangan karena sedekah. Karena justru sedekah itu yang akan membawa banyak rezeki pada hidup kita. Jadi berapapun penghasilanmu, sisihkan sebagian untuk sedekah. Yang keempat, jadikan membaca buku sebagai kebiasaan sehari-hari. Di 5 tahun yang lalu, aku sudah mulai baca buku, tapi tidak konsisten. Dan aku berharap aku bisa lebih konsisten karena bayangkan kalau 5 tahun lalu, aku sudah membaca banyak buku. Sudah berapa banyak ilmu yang aku dapat saat ini. Ada banyak sekali ilmu dan inspirasi yang bisa mengubah cara berpikir kita, membukakan pintu-pintu peluang yang belum pernah kita bayangkan. Bahkan satu buku saja bisa mengubah arah hidupmu. Jadi, aku pengen banget untuk bisa konsisten membaca buku, dan ini pun sudah aku lakukan sekarang. Yang kelima, jaga tubuh dan kesehatanmu. Mulailah olahraga ringan, minum cukup air, jangan terlalu sering begadang. Karena nanti kamu akan sadar bahwa tubuh yang sehat adalah modal utama untuk mencapai semua impianmu. Bahkan tubuh yang sehat adalah modal utama untuk kita bisa fokus beribadah pada Allah. Untuk kita bisa lebih khusyuk untuk beribadah pada Allah. Untuk kita bisa lebih banyak beribadah pada Allah. Dan yang keenam, jangan mengejar validasi orang lain. Jangan jadikan pendapat orang lain sebagai tolak ukur kamu sukses atau tidak. Jujur ya, mengejar validasi orang lain adalah hal tercapek yang pernah aku lakukan. Karena aku selalu mengerjakan sesuatu menggunakan standar mereka. Semua yang aku lakukan, semua hal yang aku buat selalu menggunakan standar orang lain. Dan ini melelahkan banget. Karena sebaik apapun kita, seberusaha apapun kita, mereka akan tetap mencari celah kesalahan dari diri kita. Dan kita akan selalu merasa tidak cukup pada diri sendiri. Dan kalau kamu sekarang ada di posisi itu, mengejar validasi dari orang lain, mengejar pendapat orang lain supaya kamu dibilang sukses, supaya kamu dibilang keren, please stop. Stop sekarang. Itu akan sangat melelahkan karena satu-satunya standar yang harus kamu ikuti adalah standar Allah. Dan hal yang paling baik untuk kamu kejar itu bukan pendapat manusia, tapi ridho Allah. Jadi mengejar standar manusia, mengejar validasi manusia itu hanya akan membuat kita capek. Capek fisik, capek batin. Jadi please stop. Jangan lakukan itu lagi. Bahagiakan diri kamu. Kejarlah ridho Allah. 5 tahun yang lalu, aku sering bertanya-tanya, apakah aku cukup baik? Apakah aku cukup layak? Apa yang akan terjadi jika aku gagal? Aku ingin berkata pada diri aku yang dulu, kamu lebih kuat dari yang kamu kira. Kamu lebih mampu dari yang kamu sadari.
Dan bahkan ketika kamu merasa sendirian, ada sesuatu yang lebih besar yang sedang menuntunmu ke jalan yang seharusnya. Aku ingin menghapus air mata keraguannya dan berkata, kamu tidak pernah benar-benar siap, tapi kamu bisa memilih untuk percaya. Percaya bahwa melangkah lebih baik daripada diam. Percaya bahwa setiap langkah kecil tetap berarti. Percaya bahwa Allah akan membimbing jika kita berani mengambil satu langkah maju. Karena 5 tahun setelahnya aku berada di sini. Aku ingin dia tahu bahwa akan ada hari-hari sulit. Akan ada malam-malam di mana dia menangis karena merasa gagal, merasa kehilangan arah. Tapi aku juga ingin dia tahu bahwa pagi selalu datang setelah malam yang panjang. Dan saat dia berpikir untuk menyerah, aku ingin berkata, jangan menyerah. Kamu akan sampai di tempat yang kamu impikan, bahkan mungkin lebih dari yang kamu bayangkan. Karena aku adalah buktinya. Aku ingin tersenyum padanya dan berkata, kamu akan bangga pada dirimu nanti. Dan untuk kamu yang mendengarkan ini, mungkin kamu juga sedang berada di titik yang penuh keraguan. Mungkin kamu juga sedang menunda sebuah keputusan karena takut salah melangkah. Maka izinkan aku mengatakan ini padamu. Percayalah, kamu lebih kuat dari yang kamu kira. Kamu lebih mampu dari yang kamu sadari. Dan tidak ada langkah yang sia-sia selama kamu berani melangkah dan melibatkan Allah di dalamnya. Jangan menunggu terlalu lama untuk memilih jalanmu sendiri, karena nanti saat kamu melihat ke belakang, kamu akan menyadari bahwa ada banyak waktu yang terbuang sia-sia hanya karena kita terlalu ragu, hanya karena kita terlalu takut. Libatkan Allah dalam segalanya. Setiap sebelum mengambil keputusan, diskusikan dengan Allah. Minta petunjuk dari Allah dan semoga Allah mudahkan segala langkahmu dan semoga Allah bimbing kamu di setiap keputusan yang kamu ambil. Jadi, apa keputusan yang akan kamu ambil hari ini? Pilihlah dengan yakin karena masa depanmu sedang menunggu di ujung keberanian. Sekian dulu sharing saya hari ini, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.